Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 13 November 2021, hari biasa pekan biasa ke-32, menurut sabda kita dan Injil suci menurut Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dunia di mana tempat kita tinggal saat ini menawarkan semuanya serba menarik, menawarkan semuanya serba cepat dan akurat, yang tentunya sadar atau tidak sadar ini juga bisa mempengaruhi sikap iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekarang berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, lalu segera Tuhan ingin kabulkan. Kalau tidak mengabulkan, maka kita bisa meragukan keilahian Tuhan. Di mana kuasa Tuhan? Ketika kita semua sudah berdoa dengan tekun, berdoa dengan sungguh, tetapi tidak kunjung dikabulkan doa-doa dan harapan kita. Dalam doa, saudara-saudariku yang terberkati, sebenarnya kita ingin menyesuaikan pikiran, keinginan kita dengan kehendak Tuhan sendiri. Semakin banyak berdoa, tentunya harapannya adalah semakin memampukan kita melakukan apa yang Tuhan mau dan menyesuaikan diri dengan yang Tuhan mau itu. Doa tidak akan pernah mengubah kehendak Tuhan, akan tetapi membawa hati kita ini sealur dengan kehendak dan tujuan Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang terberkati, bukankah dalam doa sikap kita cenderung seperti ini? Kita selalu berharap untuk mendapatkan apa yang kita minta. Aku lebih suka kalau Tuhan memberi apa yang aku inginkan. Dalam sikap doa kita selalu kita muncul seperti itu. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan yang kita imani, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia tahu segala yang terbaik untuk hidup kita. Maka dalam doa memang kita butuh sesuatu dari Tuhan supaya Ia mengabulkannya. Tapi lebih dari itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku, bukan kehendak kita semua. Karena Tuhan Maha tahu. Dia tahu waktu yang terbaik untuk mengabulkan doa kita. Dari kita, tentunya kita ingin tetap bertekun dalam doa dan beriman teguh padanya. Tuhan Yesus menghadirkan ketekunan perempuan tadi supaya kita bisa belajar beriman dari sikap yang ditunjukkan seorang perempuan yang kita dengar kisahnya tadi dalam Injil.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penyelenggara hidup kami bersyukur atas kemurahan-Mu hari ini. Semoga kami selalu beriman teguh kepada Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang hidup kami, hingga pada saatnya nanti diperkenankan ambil bagian dalam sukacita abadi dalam kemuliaan kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra,